Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini saya akan memberikan materi terakhir dan juga latihan soal ya mengenai pergeseran kesetimbangan gitu ya di subbab yang terakhir, yaitu bagaimana kesetimbangan ya akan mencapai eh, tetap dalam keadaan setimbang gitu ya. Jadi bagaimana caranya ya kesetimbangan ini supaya tetap dalam kondisi stabil gitu ya. Nah, tujuan dari pergeseran kesetimbangan adalah untuk menjaga agar kesetimbangan kimianya tetap dalam keadaan stabil gitu ya. Jadi nanti jangan salah mengartikan bahwa kalau kesetimbangannya bergeser itu ya berarti sudah nggak setimbang lagi. Bukan gitu ya. Tetapi melainkan dengan kesetimbangannya bergeser, maka kondisi reaksinya tetap stabil, gitu ya. Baik, seperti apa tipe-tipe soal dalam pergeseran kesetimbangan? Silahkan disimak di video ini. Semoga video ini bisa membantu kalian yang kelas 11 yang sedang belajar materi tentang kesetimbangan dan untuk mungkin kelas 12 yang lihat video ini bisa mengingat kembali, mereview kembali gitu ya materi-materi yang mungkin sudah pernah diajarkan oleh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Oke. Baik, soal yang pertama, reaksi kesetimbangan 2SO2 ditambah O2 bolak-balik menjadi 2SO3. Delta H sama dengan positif 60 kilojoule. Pertanyaannya adalah, jika suhu diturunkan, maka yang terjadi adalah apa? Itu ya. Yang pertama, tidak terjadi pergeseran. Yang kedua, yaitu banyaknya SO2 dan O2-nya bertambah. Kemudian O2-nya saja bertambah. Kemudian SO2-nya yang bertambah. Kemudian SO3-nya yang bertambah. Itu ya. Jadi dari pilihan ini, mana jawaban yang tepat? Oke. Maka dari sini saya tulis reaksinya terlebih dahulu, yaitu 2SO2 bentuknya gas ditambah O2 menjadi 2SO3 gitu ya dengan delta H positif 60. Oke. Nah, perhatikan karena yang ditanyakan suhu ya, suhu atau temperatur itu tergantung jenis reaksinya. Apakah reaksinya termasuk eksoterm gitu ya atau termasuk endoterm. Oke, silakan diingat kembali materi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Oke, sekarang kita cek delta H-nya nilainya positif. Gitu ya. Maka, nah ini mohon maaf saya tandai dulu ya suhu diturunkan. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Karena delta H-nya positif, ya, maka reaksinya endoterm. Ya, maka perhatikan kalau reaksinya endo, ya delta H-nya plus reaksinya endo, maka yang sebelah kanan itu sifatnya endo, yang sebelah kiri sifatnya exo. Gitu ya, karena ini plus. Kalau dia minus, ya masih ingat kalau delta H-nya minus berarti kan exo. Maka exonya yang kanan, yang kirinya endo. Gitu ya, kalau delta H-nya min. Karena ini delta H-nya plus, reaksinya adalah endo, maka endonya di kanan, exonya di kiri. Kalau sudah, ya kalau sudah, karena suhu diturunkan, diingat kembali materinya. Nah, kalau suhu dinaikkan, bergesernya ke endoterm. Dalam reaksi ini, endonya di sebelah kanan. Makanya saya tulis bergesernya ke kanan. Gitu ya, karena yang diminta suhu diturunkan, maka kalau suhu diturunkan bergesernya ke eksoterm, yaitu sebelah kiri dalam reaksi ini. Gitu ya, makanya diperhatikan jenis reaksinya. Oke, nah karena sebelah kiri ini ada SO2 dan O2. Berarti, ya karena dia di sebelah kiri, maka SO2 dan O2-nya bertambah.
Itu ya. Jadi yang bertambah dua-duanya, baik itu SO2 maupun O2-nya. Oke, bisa difahami ya. Jadi yang sering terjadi kebingungan ya untuk siswa kelas 11 adalah saat mengerjakan pergeseran kesetimbangan kalau sudah pada suhu atau temperatur ya seperti ini. Ya, lihat suhu atau temperatur itu tergantung dari delta H-nya. Apakah dia bersifat exo atau endo. Oke, baik soal berikutnya. Nah, reaksinya seperti ini. PCl3 ditambah Cl2 menjadi PCl5. Delta H-nya plus. Oke. Nah, berarti karena delta H-nya plus, berarti nanti reaksinya adalah endo. Sama seperti soal yang sebelumnya. Kemudian yang ditanyakan adalah faktor yang dapat memperbesar pembentukan PCl5. Oke, saya tulis dulu reaksinya seperti ini. Ya, kemudian ada kalimat memperbesar pembentukan PCl5. Ya, ini ya, memperbesar pembentukan PCl5. Nah, di sini saya beri keterangan memperbesar pembentukan PCl5 artinya reaksi bergeser ke PCl5 atau dalam artian reaksinya bergeser ke kanan. Gitu ya. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan dari 5 ini? Apakah benar ya? Tinggal kita cari dari 5 ini mana yang akan bergeser ke kanan. Oke. Nah, yang pertama, volume diperbesar. Kita cek dari reaksi ini. Nih ya. Nah, masih ingat kalau volume diperbesar, dia akan bergeser ke koefisien yang besar. Ya. Nah, dalam reaksi ini, koefisien yang besar yang sebelah kiri. Yaitu ini 1 ditambah 1, jadinya 2. Sementara yang kanan cuma 1. Gitu ya. Berarti saat volume diperbesar, bergesernya ke kiri. Sesuai soal ini. Gitu ya. Tapi yang diminta adalah yang kanan. Berarti volume salah. Oke. Sekarang tekanan diperbesar. Kita cek. Saat tekanan diperbesar, maka bergesernya ke kanan. Oke, masih ingat ya. Volume dan tekanan itu saling terbalik. Jadi kalau volumenya diperbesar, maka tekanannya kecil. Sebaliknya, jika tekanannya yang besar, maka volumenya kecil. Oke. Nah, karena di sini tekanannya diperbesar, bergesernya ke koefisien yang kecil. Yang kecil yang sebelah kanan. Ya, makanya bergeser ke kanan. Oke. Sekarang kita cek lagi yang suhu. Nah, seperti tadi, suhu diturunkan bergesernya ke exo. Gitu ya. Ingat, semua suhu diturunkan bergesernya ke exo. Itu selalu. Itu ya. Yang jadi masalah, sekali lagi exonya itu di kiri atau di kanan. Paham ya? Makanya pada saat membahas suhu, Bapak Ibu guru di kelasnya tidak bilang bergeser ke kiri, tidak bilang bergeser ke kanan. Melainkan saat suhu diturunkan, reaksi pasti bergeser ke exo. Nah, yang jadi masalah, apakah nanti exonya di kiri atau exonya di kanan? Seperti tadi yang saya katakan, lihat nilai delta H-nya. Atau gitu ya. Mohon maaf, saya ulangi. Lihat nilai delta H-nya. Apakah ia bernilai positif ataukah bernilai negatif? Ya, kalau positif, maka endonya yang di kanan, exonya yang di kiri. Kalau positif, ya. Kalau negatif, exonya yang di kanan, endonya yang di kiri. Gitu ya. Nah, pada soal ini, saya ulangi kembali, delta H-nya positif. Berarti dia endo. Karena endo, maka endonya di kanan, exonya di kiri. Gitu ya. Sehingga suhunya ketika diturunkan, dia akan bergeser ke exo, yaitu yang sebelah kiri. Gitu ya. Padahal di soal sekali lagi dia mintanya yang kanan. Oke, berarti poin C juga salah. Poin B betul ya. Sekarang
Katalis ditambah. Nah, katalis hanya untuk mempercepat hasil saja. Dia tidak mempengaruhi kesetimbangan. Oke. Yang kelima, pereaksi dikurangi. Pereaksi itu reaktan yang sebelah kiri. Gitu ya. Nah, pereaksi dikurangi otomatis bergeser ke kiri karena dia diperkecil. Ya, dia akan datang. Ya, alias bergesernya ke kiri. Kalau pereaksinya diperbesar atau ya bahasa sehari-hari kalian digedein gitu ya, diperbesar, maka dia akan bergeser ke sebelahnya. Gitu ya. Jadi, mana yang diperbesar dia akan bergeser ke sebelahnya. Kalau dia diperkecil, maka dia akan bergeser ke yang diperkecil tadi. Gitu ya. Nah, berarti sudah jelas pada soal ini jawabannya adalah kan dia minta yang kanan ya, berarti tekanan diperbesar. Oke. Baik, soal berikutnya. Nah, reaksinya seperti ini. 2SO2 ditambah O2 menjadi 2SO3, delta H-nya min 120. Nah, diingat-ingat karena delta H-nya minus, maka reaksinya adalah exo. Kalau sudah, saya tulis reaksinya terlebih dahulu. 2SO2 ditambah O2 menjadi 2SO3, delta H sama dengan min 120. Oke, yang diminta adalah pernyataan yang benar. Oke. Nah, kita cek dulu yang pertama, bila tekanan diperbesar, gitu ya. Maka saat tekanan diperbesar, bergesernya ke kanan, sesuai reaksi ini. Tetapi pada A, pembahasannya bisa dilihat, bila tekanan diperbesar, maka kesetimbangan tidak bergeser. Nah, berarti salah, gitu ya. Maka hanya saya coret. Ya, jadi biar tidak bingung. Oke. Sekarang yang B, volume diturunkan. Oke, volume diturunkan atau diperkecil ya, maka otomatis bergeser ke kanan. Oke, kita ingat kembali tadi delta H-nya nilainya minus. Kalau minus, oke, mohon maaf, ya volume ya, mohon maaf. Kalau volume diperkecil, dia akan bergeser ke koefisien yang kecil. Sorry. Ya, kalau delta H nanti terhubung sama yang C ya, mohon maaf. Oke, saya ulangi kembali. Volume diperkecil, maka lihat koefisien yang kecil. Ya, nah dari reaksi ini, koefisien yang kecil itu di kanan, yaitu nilainya 2. Yang di kiri nilainya 2 ditambah 1, yaitu 3. Jadi saat volumenya diperkecil, bergesernya ke kanan. Oke, sekarang kita lihat pernyataannya. Volume diturunkan atau diperkecil, ya nama lainnya, maka kesetimbangan bergeser ke kanan. Betul. Ya, saya tandai centang. Oke. Nah, baru yang C. Suhu diturunkan maka kesetimbangan tetap. Kita cek suhu diturunkan, nah bergesernya ke exo. Masih ingat ya, delta hanya min, maka exo-nya di kanan, endonya di kiri. Gitu ya. Maka saat suhu diturunkan, bergesernya ke exo. Sementara di sini dia bilang tetap. Gitu ya, maka dia sama. Oke. Kemudian yang D, konsentrasi SO2 ditambah. Nah, saya tulis di sini, saat SO2-nya ditambah, akan bergeser ke kanan. Ya, dari ini, reaksi ini SO2 namanya, letaknya ke kiri. Kalau dia ditambah, maka gesernya ke sebelah kiri. Ingat ya tadi ya, kalau dia ditambah atau diperbesar, sebelah mana? Kalau yang kanan, sorry, kalau yang kiri diperbesar, gesernya ke lawannya. Bergeser ke lawannya.
Tapi kalau yang kanan diperbesar, tentu ke lawannya. Gitu ya. Tapi kalau dia diperkecil, yang sebelah kiri diperkecil, maka dia akan bergeser ke dirinya sendiri. Oke? Jadi saat SO2 ditambah bergesernya ke kanan. Gitu ya. Atau mungkin nanti dibilangnya SO3-nya bertambah. Boleh. Ya, kan SO3-nya ada di kanan. Di sini dia bilang bergeser ke kiri. Gitu ya. Nah, maka salah. Kemudian yang O2-nya ditambah. Nah, O2 sama SO2 letaknya kan sama ya, sama-sama di kiri. Ya, berarti dia tetap ke kanan. Oke. Nah, tapi di sini dia bilangnya maka keseimbangan bergeser ke arah SO2. Ya, salah karena kalimatnya dia ditambah. Gitu ya. Nah, ini juga saya silang. Itu ya. Nah, maka dari pernyataan ini, dari kelima pernyataan ini, yang benar adalah yang poin B. Oke. Nah, baik. Soal berikutnya, reaksi kesetimbangan hidrolisis ester. Reaksinya seperti ini. Saya tulis terlebih dahulu seperti ini. Pertanyaannya, konsentrasi CH3OH akan berkurang apabila bagaimana? Oke. Ini CH3OH dia akan berkurang alias kecil ya. Nah, kalau dia kecil, ya alias jumlah ini dia kecil, ingat berarti dia bergesernya ke sebelah kiri. Gitu ya. Nah, sekarang kita cek ini. Dua koefisiennya kalau dijumlah, ini juga dua. Gitu ya. Sekarang kita cek dulu. Nah, konsentrasi CH3 akan berkurang. Ya, makanya dia bergeser ke sebelah kiri karena berkurang. Kalau bertambah, ya dia akan bergeser ke dirinya. Oke. Pertama, tekanan diperkecil. Kita cek saat tekanan diperkecil, dia tidak bergeser. Kenapa? Karena koefisiennya sama, alias kembar. Gitu ya. Kemudian, volume diperbesar. Sama juga, tidak bergeser. Karena koefisien kiri dan kanannya sama. Kemudian, nah volume H2O ditambah. Ini nggak ada pengaruhnya. Gitu ya. Kemudian, konsentrasi CH3OH ditambah. Konsentrasi CH3COH ditambah, maka bergeser ke kiri. Ini kan ditambah. Dia ada di kanan ya. Ditambah artinya diperbesar. Kalau ini sebelah kanannya gede atau besar, maka supaya seimbang yang kanan akan dibuang ke kiri. Gitu ya. Kemudian yang konsentrasi CH3COH dikurangi. Nah, kalau ini diperkecil, dia akan bergeser ke kanan. Gitu ya. Nah, maka lihat di sini CH3COH dikurangi, maka bergeser ke kanan. Nah, yang diminta kan bergeser kemana? Ke kiri. Gitu ya. Maka konsentrasi CH3COH ditambah. Ya, karena kalau dia ditambah, maka otomatis akan bergeser ke sebelah kiri. Oke, baik soal berikutnya. Nah, reaksinya ini 2NO ditambah O2 menjadi 2NO2, delta H-nya positif 150 kilojoule. Yang ditanya adalah gas nitrogen dioksida yang dihasilkan akan maksimal. Jadi dia menghasilkan gas NO2 yang maksimal. Oke.
Kita tandai dulu ya. Nah, di sini saya tuliskan gas NO2 bertambah. Artinya bergeser ke kanan. Itu ya. Nah, sekarang dari soalnya, dari pilihan gandanya, kita bahas dulu suhu diturunkan. Nah, ingat suhu diturunkan bergesernya ke ekso. Nah, perhatikan dari reaksi ini, reaksinya kan endo. Ya, kalau endo berarti kan endonya di kanan, eksonya di kiri. Gitu ya. Nah, dengan demikian, karena ekso dia bergeser ke ekso, dalam hal ini eksonya di kiri. Gitu ya. Jadi suhunya tidak boleh diturunkan, maka suhunya harus dinaikkan. Oke. Kemudian volume diperkecil. Nah, volume diperkecil bergeser ke kanan. Ya, kalau kalian lihat dari sini, ini 2 ditambah 1. Berarti 3, ini cuma 2. Oke. Kemudian yang C, tekanan diperkecil. Maka bergeser ke kiri. Lihat, kalau tekanannya kecil, bergesernya ke koefisien yang besar. Itu ya. Tadi sudah dibahas bahwa yang besar adalah yang sebelah kiri. Ya, karena koefisiennya 3. Oke, perhatikan dari sini, ini 2 ditambah 1 yang ada di sini. Gitu ya. Maka 3, sementara yang ini 2. Oke, kemudian nah, ditambah katalis Ag, ingat seperti tadi, katalis hanya mempercepat terbentuknya hasil reaksi. Kemudian yang kelima, konsentrasi reaktan diperkecil. Nah, konsentrasi atau gurunya di sekolah bilangnya molaritas. Karena reaktan, saya ganti kata kiri. Ingat kalau kiri itu reaktan, kalau hasil itu yang kanan. Paham ya? Baik, molaritas kiri diperkecil, otomatis bergesernya ke kiri. Ya, seperti halnya tadi. Ya, jadi kalau Bapak Ibu guru di sekolah bilangnya jumlah diperkecil, jumlah itu maksudnya molaritas. Gitu ya. Sekali lagi, kalau molaritasnya diperkecil, ya diperkecilnya sebelah mana? Misalkan seperti ini. Dia diperkecilnya yang sebelah kiri. Ya, diperkecil atau kalimatnya dikurangi boleh. Maka bergesernya ya ke kiri karena yang kirinya kecil. Tapi kalau kirinya besar, maka dia akan dibuang ya atau digeser ke kanan. Sebaliknya, kalau yang kanan besar akan geser ke kiri. Tapi kalau yang kanannya kecil, ya maka akan dibuang ke kanan. Oke? Kemudian ini sudah ya, berarti bergeser ke kiri. Maka jawaban yang benar adalah karena dia mintanya ke kanan, berarti volumenya diperkecil. Oke, soal yang terakhir, reaksi ini ya COCl2 menjadi CO plus Cl2 adalah endoterm. Nah, was dia endo nggak ada masalah. Berarti endonya kanan, eksonya kiri, gitu ya. Nah, sekarang faktor apa saja yang bisa meningkatkan nilai tetapan kesetimbangan? Ya, kita cek dulu. Ya, perhatikan dari sini ya. K atau kesetimbangan itu kan bahasa gampangnya produk dibagi reaktan, gitu ya. Nah, karena kita kepingin nilai K-nya besar, ya, K-nya plus, itu maksudnya bertambah besar, K-nya bertambah, maka karena ini bentuknya seper, gitu ya, maka yang atas juga harus bertambah, tapi yang bawah dikurangi, gitu ya. Jadi kalau kita kepingin K-nya besar, maka produknya harus besar, reaktannya yang kecil, alias berkurang. Oke, karena produknya besar, berarti bahasa gampangnya dia harus bergeser ke kanan.
Gitu ya. Nah, nilai K-nya besar ya atau bertambah, maka otomatis bergeser ke kanan. Apa saja yang harus dilakukan? Maka yang pertama, molaritas reaktan diperbesar. Ya, reaktan itu mestinya yang kiri. Jadi tadi saya katakan kalau yang kiri dibesarkan, ya, atau sehari-hari kalian bilang kalau yang kiri digedein, maka gesernya ke yang kanan. Oke? Atau sebaliknya, nah molaritas hasilnya diperkecil. Ya, seperti tadi saya bilang kalau hasilnya diperkecil, maka dia akan bergeser ke yang hasil. Dalam hal ini sebelah kanan. Oke? Kemudian, nah, tekanannya diperkecil. Nah, perhatikan di soal reaksinya, karena reaksinya seperti ini, koefisien yang kanan dia lebih gede, lebih besar, maka tekanannya harus kecil. Gitu ya, supaya gesernya ke koefisien yang besar. Dalam hal ini, koefisien yang besar ada di sebelah kanan. Lalu apa yang harus dilakukan lagi setelah tekanan? Nah, volume. Volumenya kebalikannya. Kalau tekanannya diperkecil, maka volumenya harus diperbesar. Oke? Dan yang terakhir, nah karena reaksinya endo, maka endonya di kanan, exonya di kiri. Maka dia harus digeser ke kanan. Gitu ya. Maka apa yang harus dilakukan? Suhunya dibesarkan. Ya, atau suhunya dinaikkan supaya reaksinya bergeser ke kanan. Oke? Ya, sudah paham ya dengan apa yang saya jelaskan? Baik, semoga video yang saya bagikan pada hari ini bisa membantu siswa-siswi kelas 11 ya untuk memahami materi pergeseran kesetimbangan jauh lebih mudah. Gitu ya. Jadi nanti mungkin ketika ulangan gitu ya atau apa mengikuti tes gitu ya sehingga tidak salah lagi dalam mengerjakan soal gitu ya. Dan untuk kelas 12 ya bisa direview kembali, dilihat kembali. Jika ada yang lupa bisa buka kembali catatan dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Gitu ya. Baik, saya ucapkan terima kasih pada siang hari ini karena sudah melihat video pembelajaran ini dan tentunya kita akan ketemu di minggu depan ya dengan materi yang berbeda lagi ya karena materi kesetimbangan sudah selesai gitu ya. Baik, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.